Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Siswanto, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem informasi geografis. Dalam hal ini adalah komponen sistem informasi geografis. Baik, sebelum kita lanjut ke komponen sistem informasi geografis, ada beberapa hal yang perlu kita ulas kembali. Di antaranya, apa sih itu sistem informasi geografis? Nah, sistem informasi geografis atau lebih terkenal dengan istilah Geographical Information System atau GIS didefinisikan sebagai suatu alat atau media untuk memasukkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data-data beratribut geografis atau data geospasial yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan manajemen sumber daya alam, lingkungan, transportasi, masalah perkotaan, dan administratif. Menurut Borough tahun 1986. Menurut Arnault tahun 1989 mendefinisikan sistem informasi geografis sebagai sebuah sistem komputer yang menyediakan 4 kemampuan utama untuk menangani data yang telah tergeoreferensi, meliputi proses pemasukan data, manajemen data, dalam hal ini menyimpan dan pemanggilan kembali, memanipulasi dan analisis data, dan proses penampilan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen sistem informasi geografis. Pada prinsipnya, sistem informasi geografis mempunyai 3 komponen utama, yakni sistem komputer, data geospasial, dan pengguna atau user. Jadi, sistem informasi geografis merupakan suatu kesatuan sistem, termasuk perangkat keras, hardware, data, perangkat lunak software, dan pengguna yang mengaplikasikan sistem informasi geografis untuk menyediakan suatu permasalahan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam sistem tertentu. Selanjutnya, pembagian dari ketiga komponen tadi seperti ke sistem komputer, kemudian data geospasial, pemakai atau user dapat digolongkan dari beberapa proses. Yang pertama itu bisa dilihat data geospasial berupa peta, foto udara, citra satelit, dan juga tabel statistik. Kemudian sistem komputer dapat tergolong menjadi 2 tadi, hardware dan juga software, untuk tujuan pemotretan, penyimpanan, kemudian pemrosesan, analisis, dan juga proses menampilkan. Kemudian komponen yang ketiga, pemakai atau user, dapat dilihat dipergunakan dalam mendesain, mengupdate, menganalisis, dan juga menerapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen yang pertama, komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer untuk sistem informasi geografis terdiri dari 2 perangkat, perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware untuk sistem informasi geografis pada prinsipnya sama dengan yang dipakai untuk keperluan lain. Perangkat keras untuk sistem informasi geografis secara umum terdiri dari komputer, laptop atau PC, network, CD atau DVD-ROM, keyboard, monitor, scanner, kabel, jaringan, internet, printer, digitizer, GPS, dan lain-lain. Kemudian untuk pembagian perangkat lunak untuk sistem informasi geografis pada prinsipnya berfungsi untuk proses penginputan data, penyusunan data, transformasi tampilan, dan juga pelaporan. Untuk lebih sederhananya lagi, bisa kita lihat tabel berikut ini yang akan membahas tentang komponen hardware dan juga fungsinya. Pada tabel ini, komponen hardware yang pertama, scanner, keyboard, digitizer, kamera, digital, video, itu berfungsi di dalam sistem informasi geografis sebagai input data. Kemudian yang kedua, peta analog, citra satelit, dan peta digital berfungsi untuk sumber data spasial. Yang ketiga, digitizer digunakan untuk berfungsi
digitalisasi peta analog ke peta digital. Kemudian yang keempat, CPU dan juga laptop itu digunakan untuk pengolahan informasi. Kemudian yang kelima, monitor, layar, screen itu digunakan berfungsi untuk visualisasi. Kemudian plotter dan juga printer digunakan untuk tujuan pencetakan. Kemudian yang ketujuh, kemudian yang terakhir, network digunakan untuk komunikasi antar komponen. Nah, itu tadi tabel tentang fungsi dari hardware atau perangkat keras sistem informasi geografis. Selanjutnya, pada tabel berikut ada fungsi dasar perangkat lunak sistem informasi geografis dan operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, masukkan dan pra-pengolahan data. Operasi yang dapat dilakukan seperti digitasi, editing, pembuatan topologi, sistem proyeksi, konversi format data, pelabelan, dan pemberian atribut. Fungsi dasar perangkat lunak SIG yang kedua, manajemen database dan query. Operasi yang dapat dilakukan, pengarsipan data, pencarian, transfer data, permodelan database, relasi, object-oriented network, dan modeling. Kemudian pengukuran dan analisis spasial. Fungsi dasar perangkat lunak sistem informasi geografis yang ketiga, operasi yang dapat dilakukan, operasi pengukuran, pembuatan buffer zone, clip, intersect, thematic map, dan lain-lain. Kemudian fungsi dasar perangkat lunak yang keempat berfungsi untuk output dan juga visualisasi, di mana operasi yang dilakukan transformasi skala, printing, layout, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan komponen yang pertama, yakni komponen sistem komputer. Selanjutnya kita beralih ke komponen yang kedua, komponen data geospasial. Menurut Murray tahun 1999, data geospasial terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen grafis atau data geometris dan juga komponen atribut atau data atribut. Komponen grafis, yang pertama komponen grafis, terdiri dari data-data yang menggambarkan suatu fitur atau penampakan yang ada di permukaan bumi, semisal jalan, sungai, lahan, gedung, dan lain sebagainya. Komponen grafis dapat berupa titik atau poin, garis, dalam hal ini line atau polyline, dan poligon dalam bentuk. Yang kedua, komponen data atribut. Data atribut adalah data yang menggambarkan karakteristik suatu fitur pada permukaan bumi dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Data atribut biasanya disajikan dalam bentuk data tabular. Coba perhatikan gambar berikut yang dapat mengilustrasikan hubungan antara objek dan atributnya. Pada gambar berikut bisa kita lihat bersama-sama penampakan di dunia nyata seperti apa. Kemudian dalam memodel data ada objek spasial, bentuk vektor bisa dilihat, kemudian bentuk rasternya seperti apa, kemudian atribut di dalam tabel itu sendiri seperti apa. Ada jelas di sini. Sumber data untuk sistem informasi geografis dapat berasal dari digitalisasi peta, foto udara, citra satelit, tabel statistik, laporan, peta analogi, dan juga peta digital. Objek atau fitur alam di permukaan bumi dilambangkan ke dalam suatu model data. Model data untuk sistem informasi geografis dapat berupa vektor, raster, thin, atau triangular irregular network. Itu tadi komponen yang kedua terkait dari data geospasial. Selanjutnya ke komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir adalah pengguna SIG. Pada prinsipnya, hampir semua bidang kehidupan itu membutuhkan dan memerlukan dukungan dari sistem informasi geografis untuk membantu penyelesaian permasalahan. Pengguna atau user akan menentukan informasi yang akan dibutuhkan dari suatu sistem informasi geografis. Kemudian menentukan standar yang dibutuhkan, memilih cara memperbaharui data yang paling efisien, dan menganalisa output dan merencanakan implementasi ke suatu permasalahan. Ya baik teman-teman, itulah tadi paparan materi dari komponen sistem informasi geografis, di mana komponen sistem informasi geografis secara umum terdiri atas 3,
Yang pertama tadi sistem komputer, kemudian komponen data geospasial, dan juga komponen pengguna. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and subscribe.